Permisi, Assalamualaikum. Maaf, Mas dan Mbak, minta waktunya untuk ngobrol sebentar ya, boleh ya? Terima kasih. Nama saya Rane Hafid dan saya ingin bicara tentang masa depan. Jadi, apakah Mas dan Mbak sudah punya jaminan masa depan yang lebih baik, yang lebih tenang, yang lebih nyaman dan lebih bahagia? Tentu kita semua mau, dan saya mau mengajak Mas dan Mbak untuk menjadi downline di MLM yang saya ikuti. Gampang sekali. Bagaimana, berminat? Tunggu. Sebentar aja, Mas. Sebentar, Mbak. Jadi begini, ini MLM yang sangat penting dan berbeda dari MLM yang lainnya. Tapi kami perlu lebih dari 800.000 orang downline di seluruh Indonesia. Mau ya, Mas? Mau ya, Mbak ya? Baik, terima kasih. Kita akan dengarkan langsung ini dari member senior kami, founder MLM kami ya. Ini adalah anggota Diamond kami yang akan menjelaskan untuk masa depan kita bersama. Mari. Hey there, apa kabar? Ketemu lagi di Suarane Podcast bareng gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand. Sawadikap. Seperti gue bilang di intro tadi, iya bener, gue mau ngomongin soal MLM, tapi ini bukan sembarangan MLM. Jadi begini, sebenarnya ini lebih ngomongin soal masa depan kita sebagai bangsa, terutama menjelang pemilu, menjelang Pilpres tanggal 17 April nanti. Mau kemana lo? Gue yakin nih banyak yang akan mikir, aduh bang, lu ngapain lu ngomongin Pilpres lagi? Udah gak cukup apa itu ribut-ribut di Facebook? Kagak bro, ini gak ada hubungannya dengan pilihan lo. Lu mau 01, mau 02, lu mau nyoblos, lu mau golput, itu hak politik lo. Tetapi yang lebih penting di sini adalah soal nasib negara kita ke depannya nanti. Mau apapun pilihan lu atau bahkan lu gak milih sekalipun. Kenapa bisa begitu? Karena ini ada hubungannya dengan upaya kita semua untuk mengawal hasil pemilu bersama teman-teman di kawalpemilu.org. Kawalpemilu.org. Catat itu alamatnya, kawalpemilu.org, nanti akan gue ulang-ulang terus. Terus hubungannya apa dengan MLM? Sabar. Nanti gue jelasin. Terus kenapa perlu dikawal? Gini, ini ada latar belakangnya sedikit. Lo inget gak pemilu tahun 2014? Hasilnya kan udah tipis banget gitu ya. Tipis banget sehingga kedua kubunya Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa kalau lo inget waktu itu, dan kubunya Pak Jokowi dan Pak JK itu masing-masing merasa menang. Bahkan ada dari kedua kubu yang udah langsung sujud syukur, diliput oleh televisi di mana-mana, tapi kemudian menjadi sengketa dalam artian semuanya mengklaim menang. Bodoh amat, gua menang gitu. Kan jadi masalah. Quick count udah ada, tapi hasilnya juga tipis begitu. Dari mana kemudian keputusan akhirnya? Tentu menunggu hasil KPU. Tapi pada saat yang sama, ada seorang warga Indonesia, seorang praktisi teknologi informasi di Singapura, namanya Mas Ainun Najib, bersama teman-temannya yang juga praktisi teknologi di sejumlah negara di luar Indonesia, yang tergerak untuk ikut mengawal hasil rekapitulasi Pilpres tahun 2014. Mereka pakai sistem crowdsourcing untuk memasukkan data-data hasil Pilpres dari KPU. Ya kalau sekarang mungkin istilahnya adalah melibatkan para netizen lah, untuk mengawal hasil pemilu secara transparan, secara bersama-sama. Nah, di tahun 2019 ini, kawalpemilu.org kembali beraksi dan gilanya ini bakal melibatkan jauh lebih banyak lagi relawan, ya kita ini, lo juga, untuk ikut memotret dan mengupload foto-foto hasil penghitungan suara di TPS masing-masing sampai ke TPS yang kecil, demi menjamin hasilnya bebas dari manipulasi, demi membantu juga pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU sekiranya memang ada masalah dengan penghitungan suara tersebut. Nanti lengkapnya akan diceritakan. Soalnya lo boleh punya jagoan masing-masing, mau 01, 02, tapi yang gak kalah penting adalah memastikan prosesnya berjalan lancar dan hasilnya insya Allah tegas, insya Allah jelas. Nah, apa hubungannya dengan MLM? Jadi begini, untuk merekrut para relawan di kawalpemilu.org ini, mereka menggunakan sistem ala MLM. Gimana maksudnya? Apa bedanya kawal pemilu ini dengan quick count? Apa bedanya dengan keputusan KPU? Dan bagaimana lo semua bisa ikutan? Kita akan ngajak ngobrol salah seorang penggagas kawalpemilu.org. Namanya Mas Ainun Najib, tinggalnya di Singapura, seorang praktisi teknologi informasi. Dan gue bilang kita karena gue gak sendiri. Jadi gue mau ngajak seorang teman namanya Randy Arbiantama, host dari podcast Besok Senin dan podcast Retropus. Lu pasti pernah denger dong podcast bola yang kondang itu.
Nah, bareng Randy kita akan ngobrol dengan Mas Ainun soal produk MLM yang amat penting ini, sekaligus mau ngajak lo semua untuk jadi downline kita. Ini serius. Ini MLM yang sangat serius, namanya MLM kawalpemilu.org. Jadi gimana Mas dan Mbak, mau jadi downline kita? Mau ya? Mau ya? Ayo kita dengerin selengkapnya obrolan dengan Mas Ainun Najib bareng gue Rane dan Randy. Kita akan mulai dari cerita singkat dulu lah. Apa itu sebenarnya kawal pemilu buat yang belum paham? Apakah ini berkaitan dengan calon tertentu misalnya gitu? Karena pasti banyak yang nanya begitu kan. Ini maksudnya apa nih? Ada apa ini? Iya, Karena bener sekarang banget. semua dikait-kaitan dengan hal-hal kayak gitu. Semua you're either with us or against us gitu, nggak ada yang di tengah-tengah gitu. Exactly. Ini mungkin saya mulai dengan kata yang saya pakai di tulisan saya di Jawa Pos minggu lalu. Itu kata yang saya pakai itu bayinah. Jadi saya menggambarkan kawal pemilu ini sebagai bayinah, sebuah penjelas yang nyata dan terang benderang. Bayin gitu kan. Ya, istilah tabayun itu kan clarify, itu verbnya itu kan, kata kerjanya, fiilnya itu. Tabayanu. Kamu sekalian klarifikasikanlah gitu, bikinlah terang gitu, masalah yang gelap itu bikinlah terang gitu, bayin. Yang membikin terang itu ya bayinah. Jadi kawal pemilu ini sederhana sekali, kita ingin menunjukkan kepada publik hasil pemilu yang sebenarnya itu bagaimana sih gitu. Dengan cara yang publik itu tidak ragu, karena itu sangat terang benderang gitu. Karena itu sangat bayin, sangat bayinah gitu, tidak bisa ditolak lagi kecuali memang maunya menolak gitu kan. Nah, gimana caranya supaya hasil pemilu itu bisa terang benderang? Ya harus terbuka, harus transparan, dan harus ada mekanisme koreksi. Jadi siapapun yang merasa, hey ini salah, misalnya gitu ya, akan bisa menunjukkan yang benar apa. Dan kemudian ada mekanisme koreksi, kalau ternyata memang salah, dibenarkan. Seperti itu. Nyong Sewu, aku potong dulu sebentar. Silahkan. Kalau ada yang kemudian bilang, loh ini kayak quick count gitu loh. Sama nggak sih Mas? Atau kayak exit poll kali ya? Exit poll ya? Iya, itu salah satu miskonsepsi yang banyak terjadi ya. Jadi kalau exit poll itu kan survei, bukan hasil beneran di lapangan ya. Iya, itu benar. Exit poll. Kalau quick count itu hasil beneran tapi cuman sampling. Jadi misalnya dari 500.000 TPS se-Indonesia yang diambil cuma 2.000 misalnya. Nah itu quick count. Jadi hasil beneran dari lapangan tapi cuman sampling, cuman sedikit sekali sampelnya. Nah, kawal pemilu itu real count. Jadi kita ingin menunjukkan secara lengkap semua hasil pemilu dari setiap TPS. Dipaparkan secara nanar dan secara jelas di mata publik gitu. Publik bisa ngelihat masuk provinsi Jawa Timur, masuk lagi Kabupaten Gresik, masuk lagi Kecamatan Balong Panggang, masuk lagi Desa Klotok. Nah, itu desa saya. Terus masuk lagi TPS nomor berapa di Desa Klotok. Terus dilihat hasilnya. Jelas, terlihat jelas gitu. Dan itu bisa dilakukan untuk semua ratusan ribu TPS yang ada di Indonesia. Seperti itu. Level keterbukaan dan transparansi yang kita sediakan. Detail datanya seperti itu yang kita sediakan. Dan di 2014 sudah terbukti kita bisa melakukan itu bermodalkan hasil resmi scan. Hasil scan resmi hasil tiap TPS itu scan-nya dipublikasikan oleh KPU. Jadi kita waktu itu tinggal download aja dari websitenya KPU, download terus kemudian kita masukkan angkanya satu persatu, 478.000 TPS waktu itu. Dan kita cukup dengan 700 relawan selesai dalam 3-4 hari. 3-4 hari selesai, ditambah 2 hari bikin sistemnya, ditambah 1 hari kagetnya. 1 hari kagetnya maksudnya kan kita nggak ada rencana itu sebetulnya, nggak ada planning mau bikin pemilu atau apa. Tapi kita terkejut malam setelah pemungutan suara 2014 itu, kok dua-duanya mengaku menang. Repot kan? Atau satu keliru gitu ya. Tapi yang dikhawatirkan bukan soal bohong atau keliru. Yang dikhawatirkan adalah publik mengira, publik bingung gitu. Dan publik tidak tahu siapa yang sebetulnya menang. Dan akhirnya bisa potensi konflik atau potensi mendendam nggak berkesudahan gitu ya.
kalau tidak diberikan bayinah gitu, tidak diberikan kejelasan. Tidak dijelaskan. Sebetulnya kita ini jalan atau putus sih gitu. Jadi perlu kejelasan gitu kan. Oke. Kalau enggak ke bawah-bawah kan, sampai udah berumah tangga pun masih ke bawah-bawah penasarannya gitu kan. Nah, kita nggak mau bangsa Indonesia itu secara masif semua dibikin penasaran ya. Lah, kemudian nanti bedanya sama KPU apa, Mas? Apakah lebih cepat? Nah, jadi begini, kita ingin menunjukkan sebagai pihak independen memberikan data pembanding. Kalau istilah resminya itu konon parallel vote tabulation, PVT, parallel vote tabulation. Kita memberikan data pembanding yang memperkuat data KPU. Kalau KPU-nya itu lurus ya, dan yang mana kita juga percaya KPU kita profesional ya, terbukti 2014 juga begitu. Atau kalau naudzubillah gitu, misalnya KPU-nya tidak lurus seperti yang terjadi di Filipina tahun 1986, maka ini akan berperan sebagai yaitu bayinah gitu, menunjukkan yang benar bagaimana. Cakep. Dan dengan kelengkapan dan kedetailan datanya itu kita akan bisa menunjukkan oke, salahnya di sini, problemnya di sini gitu. Itu kan jumlah TPS kan banyak banget ya. Terus berarti kan butuh banyak volunteer atau relawan. Ini relawannya itu dapatnya dari mana ya, Mas? Nah, ini yang seru nih. Dan inilah yang saya perlu bantuannya teman-teman yang mendengarkan ini semua. Betul sekali. Mantap. Jadi kalau 2014 waktu itu tugas kita lumayan ringan. Tetap berat tapi nggak seberat 2019. 2014 itu scan-nya sudah ada. Jadi sudah ada 478.000 scan hasil dari tiap TPS yang resmi. Gitu. Salinannya itu sudah ada scan. Berarti kita cuma soal tambah-tambahan aja kan. Kita kerahkan orang untuk masukin angka, baca scan, masukin angka, baca scan, masukin angka seperti itu. Sampai selesai 478.000. Nah itu makanya cukup 700 orang saja. Tapi kali ini 2019 kita perlu mengambil foto dari setiap TPS. Kita tidak bisa mengandalkan hasil scan lagi. Kita harus mengambil foto dari tiap TPS. Dan saya rasa sudah banyak sekali pihak yang menyerukan hal yang sama ya. Hal yang serupa. Baik pihak dari kedua pasangan calon maupun dari para partai juga gitu. Serta Bawaslu dan sebagainya itu sudah menyarankan untuk mengambil foto gitu, dan publik diperbolehkan mengambil foto. Itu salah satu keputusan di KPU ya. Publik diperbolehkan mengambil foto, dan bahkan nanti setiap TPS diwajibkan memasang salinan hasilnya di kelurahan keesokan harinya. Jadi itu foto hasil penghitungan di setiap TPS ya? Betul, itu yang kita perlukan sekarang 2019. Nah itu perlu dicatat itu, karena takutnya nanti ada orang TPS yang ngelarang motret gitu kan? Iya bisa. Jadi kayak gitu ya. Nah, jadi petugas TPS dilarang melarang. Nah, repot. Coba negatif. Dilarang melarang gitu sebetulnya. Petugas TPS itu dilarang melarang. Harus membolehkan publik untuk memfoto. Ya, cuman mungkin teknisnya kayak ya nggak boleh masuk ke area, jadi mungkin jarak jauh gitu ya. Ya semoga saja tetap bisa kebaca ya, karena gede-gede kan harusnya angkanya. Nah, pertanyaannya tadi, pertanyaannya Kang Randy tadi, siapa relawannya kan? Iya. Nah, inilah kita mengajak seluruh warga negara Indonesia, gitu, seluruh bangsa Indonesia, ayo kita awasi sendiri, kita pantau sendiri, kita kawal sendiri pemilu kita ini bersama-sama. Dan kita perlukan 809.000 relawan ya, 809.000 foto. Karena kita punya 809.000 TPS Indonesia. Betul. Untuk 2019 ini. Hampir 2 kali lipat dari yang lalu. Nah, tidak mungkin kalau kita tidak mengajak terbuka seluruh masyarakat Indonesia, nggak peduli kamu itu pilih 01, 02, 03, 00. Kita nggak peduli. Pokoknya kamu bisa foto, kamu bisa upload ke upload.kawalpemilu.org. Nah, itu sudah menjadi bagian dari relawan kita. Seperti itu, Om. Jadi siapanya adalah seluruh warga Indonesia kita undang. Kalau mekanismenya gimana, Kang? Mekanismenya mantap. Saya pribadi mengandalkan sistem getok tular. Mengandalkan sistem ala-ala MLM gitu. Jadi kalau secara teorinya kan itu exponential growth ya. Jadi misalnya saya dapetin 10 orang teman saya mau ikut, terus tiap dari mereka
saya mintain tolong ajakin temennya dong, terus masing-masing mereka ajakin 10 orang lagi, terus kemudian masing-masing dari 10 orang temennya temen itu ngajakin temennya lagi 10 orang gitu. Itu kan udah 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu kan, dan seterusnya. Nah, kalau 10 kali 10 kali 10 kali 10, 6 kali aja udah 1 juta kan. Iya. Harapannya seperti itu, getok tular seperti itu. Dan itu yang sekarang kita sedang lakukan, mulai dari saya sendiri. Jadi saya ngajak teman-teman saya, teman-teman Facebook saya, teman-teman WhatsApp grup saya gitu. Ayo gabung yuk gitu. Terus saya kasih link referral yang kalau diklik itu langsung buka websitenya Kawal Pemilu. Itu Anda diundang Ainun Najib gitu. Kalau Anda kenal dia dan percaya sama dia, silakan terima undangan ini gitu kan. Jadi terima, dia jadi downline saya. Oke. Nah, yang menerima. Wah, ini beneran MLM ini. Oh iya MLM. Tapi ini MLM yang berfaedah. Jadi MLM yang lain mungkin nggak tahu ya. Nggak dapat kapal pesiar nggak ya? Tapi dapat negara. Ini ya. Berfaedahnya membela bangsa dan negara ini. Kita nggak dapat duit atau apa ya MLM-nya ya. Ya, jadi member get member gitu. Nah, link referral saya, orang klik accept. Habis gitu dia kemudian bisa buka menu rekrut teman. Jadi ada menu rekrut teman. Nah, di situ ada link referralnya dia. Link referralnya dia yang dia bisa sebarkan di Facebook, WhatsApp, atau Japri, ngajak temannya lagi gitu. Nah, itu yang kita harapkan terus berlanjut getok tular gitu. Nanti temennya ngajak lagi seperti itu. Nah, posisi saat ini saya coba cek di sistem ya. Posisi saat ini ada 2.377 yang terdaftar dalam MLM ini. Yang login saja tapi tidak termasuk jaringan MLM biasanya 2 kali lipatnya. Jadi mungkin sekitar 4.000 5.000 sekarang. Tapi ini yang masuk di MLM-nya 2.377. Nah, ini alhamdulillah saya memonitor sejak 4 hari yang lalu ya. 4 malam yang lalu, sekitar jam seginian ini, jam 8, jam 9 WIB ya. Itu 4 malam yang lalu itu persis 1.000 angkanya gitu. Makanya saya ingat-ingat ya. Angkanya pas tembus angka 1.000 itu jam 9 WIB 4 hari yang lalu, tanggal 23 berarti ya. Nah, kalau kita hitung ya, nah itu 24% day on day growth-nya. Jadi growth rate-nya 24%. 24% dari hari ke hari. Jadi hari pertama ke hari kedua naik 24%, hari kedua ketiga naik 24% kayak gitu. Sampai 4 hari berturut-turut ini. Nah, insya Allah kalau angka ini bertahan terus, kalau angka 24% ini bertahan terus day on day 24%, maka di hari H itu berarti 1,24 pangkat 25 itu 216.000 orang. 216.000 orang. Di hari H. Jadi ini sesuai target lah. Sejauh ini sesuai target. Tapi kita perlu 800.000 kan ya? Yeah. Kita perlunya 800.000. Kalau 200.000 saja masih jauh dari target. Gitu. Jadi sebetulnya growth rate yang ideal itu 31%. Kalau saya hitung 31%, 1,31 pangkat 25 itu 854. Jadi 854.000. Kalau growth-nya 31%. Nah, inilah yang saya perlu bantuannya teman-teman semua yang mendengarkan ini untuk ayo bergabung ke upload.kawalpemilu.org itu. Kalau tidak punya link referral bisa ke Facebook page kami lalu klik sign up, itu otomatis menjadi referralnya akun Kawal Pemilu. Nah, ketika Anda sudah punya referral akun, berarti Anda bisa ngajak teman-teman yang lain menjadi downline Anda gitu. Nah, itu kita perlu tiap hari harus tumbuh 31% soalnya untuk bisa mencapai target di hari H 800.000 orang. Nah, kan gampangannya ngomong berarti kan tiap 3 orang dapat 1 orang per hari gitu kan. Atau tiap satu orang per orang itu tiap 3 hari dapat 1 orang gitu. Jadi intinya perlu bantuan semuanya yang sudah masuk jaringan ini dan yang belum untuk ikut menyebarkan, masuk jaringan dan ikut menyebarkan, ngajak teman-temannya bergabung ke MLM yang berfaedah ini.
Randy, ini makanya nih teman-teman yang lagi dengerin Retropus podcast besok Senin atau di Suarane Podcast, ayo jadi downline. Nanti kita Jadi pasang. online ya. Kita Ya, pasang paling gampang iya. buka Facebook page-nya Kawal Pemilu 2019. Lalu sign up, kan ada button sign up gitu. Ya, itu paling gampang itu. Mas, kalau misalkan ada yang nanya, ini beneran memang pergerakan yang baik atau cuma bisa jadi kan ini phishing link gitu atau ini ngambil data kita aja gitu kan, orang-orang kan sekarang takutnya kayak gitu tuh. Kita bisa ngomongin kalau Kawal Pemilu itu emang beneran website yang ada gitu, itu gimana tuh ya? Ya, tentu ini poin paling pentingnya adalah kita punya kredibilitas. Kita udah melakukan ini 2014 gitu. Bukan ujuk-ujuk muncul atau ujuk-ujuk ngasih Batman untuk dapetin data atau apa gitu ya. Enggak, kita udah terbukti 2014, alhamdulillah kita berhasil menyelesaikan penghitungan pemilu 2014 yang waktu itu memang kita mengandalkan scan dari KPU, jadi agak lebih mudah dari sekarang. Sekarang maunya foto kan, jadi jauh berkali-kali lipat lebih sulit. Iya. Tapi insya Allah kita optimis bisa mengulang kembali kesuksesan 2014 waktu itu. Oke, jadi intinya adalah kita mau ngajak sebanyak mungkin teman-teman untuk jadi downline-nya Mas Ainun, downline-nya Randy, downline-nya Rane. Asik. Untuk kemudian bareng-bareng nanti upload. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting adalah, karena kadang-kadang kalau begini nih harus kita jelasin secara detail. Aku udah daftar, aku udah jadi downline-nya Randy misalnya, terus harus ngapain? Apa yang harus aku kerjakan di hari H? Oh, sebelum hari H justru yang lebih penting. Walah, oke. Sebelum hari H itu Anda harus menyebarkan lagi linknya, referral Anda. Anda harus menjaring, meluaskan jaringan itu, membangun downline. Karena yaitu kita perlu 809.000 sebelum hari H ya, harus bisa tercapai. Nah itu nomor satu paling penting. Dan kalau misalnya yang bisa Anda lakukan cuman itu aja, itu udah sangat cukup. Jadi misalnya, aduh aku nggak bisa nanti ngambil foto di TPS, aku mau jalan-jalan ke Bali ya, habis nyoblos aku langsung terbang. Atau aduh aku nggak bisa nungguin ada urusan apa gitu. Atau males gitu misalnya gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Tapi mohon bantuannya untuk masuk jaringan referral dan menyebarkan lagi. Karena mungkin Anda nggak bisa, tapi dengan Anda menyebarkan ternyata nyampe ke 5 orang yang bisa. Nah kan itu udah luar biasa sekali itu. Sudah 5 kali lipat gitu ya. Nah, daripada tidak sama sekali. Nah, namun seandainya Anda bisa melakukan lebih dari sekedar menyebarkan referral Anda gitu, membangun jaringan downline, maka di hari H ikuti hashtag pantau foto upload. Hashtag pantau foto upload. Jadi pantau penghitungan suaranya, pastikan penghitungan suaranya berjalan jujur, adil, terbuka ya, dihitung. Terus kemudian setelah selesai itu hitungannya, fotolah hasilnya. Di foto yang besar itu yang masih ada garis-garisnya itu, di foto, jebret. Sudah foto, nah mungkin pulang dulu nyari wifi biasa. Kita maklum kalau fakir bandwidth, kita maklum ya. Atau nyari kafe terdekat untuk nyari wifi gratisan gitu, silahkan itu. Jadi foto dulu, simpen di HP, lalu kemudian cari wifi, buka upload.kawalpemilu.org, upload.kawalpemilu.org, lalu cari TPS-nya, nah, cari provinsinya mana, kabupatennya atau kota mana, kecamatan mana, kelurahan desa mana, TPS nomor berapa tadi, terus pencet upload foto, masukkan foto yang sudah disimpan di HP tadi, dan kemudian upload. Nah, dan mungkin Anda ngambil fotonya banyak, dan ini yang kita galakkan juga, kalau sudah ngambil foto, sekalian aja ngambil foto yang lain gitu. Jadi bukan pengawasnya, bukan foto orangnya ya, foto hasilnya. Jangan modus juga kan. Jadi foto hasilnya mungkin hasil pilpres, oke. Terus kemudian foto yang halaman sebelum hasil pilpres itu ada halaman berapa orang yang datang mencoblos. Itu angkanya ada di halaman sebelumnya. Kemudian foto juga hasil DPR.
partai 1, partai 2, partai 3 sampai partai 20. Itu kan foto jebret, foto semua. Terus kalau misalnya bisa foto juga yang DPR DPD. Yang DPRD 1 foto juga, yang DPRD 2 foto juga. Pokoknya yang bisa difoto foto aja hasilnya. Soal upload kan urusan belakangan, foto dulu. Soalnya habis itu setelah semua selesai itu mereka itu hasilnya akan disalin, akan direkap ya. Terus masuk kotak itu. Jadi begitu masuk kotak ya udah nggak bisa difoto lagi kan, udah masuk kotak disegel. Nah, sementara ya salinan salinan kalau petugasnya memang jujur dan adil, salinan sama dengan plano. Tapi kan belum tentu gitu. Nah, ini termasuk yang harus kita kawal karena itu penting memfoto yang hasil aslinya yang sebelum jadi salinan. Oke. Tapi kalau misalnya nggak berhasil dapetin hasil hasilnya, udah terlanjur ditutup, udah terlanjur masuk box, ya wis adanya apa? Adanya salinan. Nah, salinan ini yang wajib dipajang. Kalau salinan wajib dipajang, nggak masuk box. Nah, ya udah foto salinan, udah nggak apa-apa, foto salinan adanya itu gitu. Tapi terus berharap mudah-mudahan hasilnya tidak diselewengkan tadi oleh petugas atau siapapun yang di TPS itu. Iya, karena salinan tuh bisa dirubah-rubah. Ya. Betul, dan kadang-kala juga innocent mistake ya, honest mistake ya, itu typo. Jadi kayak mau nulis 130 kok ya satunya kelewat, adanya 30 gitu. Itu terjadi juga dan kita waktu 2014 juga menemukan yang seperti itu. Memang salah tulis gitu dan itu kita laporkan ke KPU, terus kemudian dikoreksi dan seterusnya. Nah, itu pentingnya kenapa foto hasil yang masih ada garis-garisnya itu istilahnya plano ya. Foto C1 plano ya itu pentingnya. Oke. Jadi tidak terjadi kecurangan dari plano ke rekap. Nah, itu tidak terjadi itu. Ini ya, Mas Ainun lagi di Singapura ya, Mas? Betul. Saya memang udah 15 tahun di sini. Yang menariknya adalah yang membuat inisiasi ini adalah orang yang tinggal di luar negeri tuh ini ya cukup menarik banget gitu. Ya, karena kita terpanggil ya, terutama 2014 waktu itu kalau kita ingat kembali. Kok bisa dua-duanya ngaku menang, ini gimana? Ini negara mau dibikin bentrok atau gimana ini? Ya, jadi kita terpanggil, terketuk untuk ayo kita cegah bangsa ini dari chaos gitu ya. Kita cegah bangsa ini. Kita khawatir, saya ngelihat dari jauh kan khawatir sekali. Aduh, di sana tempat lahir beta. Ya. Mas, jadi tadi kan udah ya. Jadi cari downline dulu sampai seterusnya, pokoknya cari sebanyak mungkin downline. Kemudian mekanismenya udah dikasih tahu tadi. Jadi pada saat selesai nyoblos, tunggu penghitungan, nanti di TPS tuh ada yang namanya formulir C1 dipajang di situ. Usahakan foto aslinya, kalau nggak ada ya salinannya gitu kan ya. Terus upload ke alamat websitenya upload.kawalpemilu.org. Itu satu-satunya cara ya, nggak ada cara lain ya. Betul, akhirnya ke situ. Cuman kalau misalnya ada yang kreatif, wah saya nggak punya akun Facebook, atau wah saya punya keluarga pada gaptek nggak punya Facebook, keluarga di kampung. Gitu. Ya udah, mungkin keluarganya atau temennya nggak mau pakai Facebook itu, nggak punya akun Facebook itu, foto aja. Terus dikumpulin ke Anda, terus Anda yang upload. Gitu. Jadi misalnya mau jadi pengepul gitu kan, pengepul, ayo. Satu kali upload, satu orang itu boleh banyak TPS? Betul, boleh di banyak TPS. Oke. Orang yang sama boleh di banyak TPS. Apalagi kalau misalnya di perkampungan yang padat ya, biasanya TPS-nya kan sebelahan gitu kan. Ya udah tinggal melipir dikit gitu kan, geser dikit, foto lagi. Jadi kumpulin fotonya dulu, upload urusan belakangan, nyari wifi aja biar nggak pakai bandwidth kan. Ya. Kelihatan nama TPS-nya, nomor TPS-nya berapa, di mana, terus sama jumlah suaranya gitu ya. Betul, jumlahnya jelas, nomornya jelas ya. Oke. Nggak salah upload lokasinya gitu. Iya. Ya. Apa yang akan terjadi setelah nanti semuanya diupload, Mas? Siapa yang ngitungin itu? Kalau di KPU kan ada orang-orangnya nih, Mas, emang khusus kerjaannya itu gitu. Nah, ini juga yang kita mengajak para relawan juga ya. Jadi relawannya ini nanti harapannya kan 809.000 orang. Ya. Dari ratusan ribu orang itu, kita akan pilih ribuan orang
Jadi jauh lebih kecil ya. Dari ratusan ribu kita pilih ribuan orang yang memenuhi kriteria Bawaslu. Jadi Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, itu punya kriteria, syarat-syarat untuk seseorang itu bisa diakreditasi sebagai pemantau pemilu. Jadi pemantau pemilu itu resmi. Salah satunya adalah LSM bernama NetGrid. NetGrid ini bersama Kawal Pemilu kita berkolaborasi. Jadi Kawal Pemilu 2019 ini adalah hasil kolaborasi dari tim lama Kawal Pemilu 2014 yang isinya anak-anak teknis, ya saya, terus kemudian yang bikin sistem ini yang di Google Mountain View US ya, namanya Felix. Saya nggak yakin namanya, boleh dia mau disebut namanya atau enggak, tapi ya udah saya sebut aja gitu. Nah, jadi kita berkolaborasi, kita bekerja sama. NetGrid punya keresmian sebagai lembaga, diakreditasi oleh Bawaslu sebagai pemantau pemilu. Nah, kita punya kemampuan teknis dan kita punya, ya kita anak-anak milenial kan, jadi kita punya kemampuan untuk menjangkau teman-teman ratusan ribu teman-teman ini gitu. Nah, kita kolaborasi. Sehingga penting buat kita untuk menjaga status akreditasi pemantau pemilu itu. Nah, itu ada syaratnya, yaitu tidak boleh, pemantau pemilu itu tidak boleh seorang caleg. Ya iyalah, masa caleg memantau pemilu kan aneh gitu ya, memantau diri sendiri gitu. Tidak boleh anggota tim ses, tidak boleh anggota partai, tidak boleh saksi, tidak boleh petugas gitu. Nah, itu pemantaunya. Karena itu kita akan pilih cuman ribuan saja dari ratusan ribu. Nah, kalau ratusan ribu kan kita terbuka untuk semua bisa ikut. Semua warga negara Indonesia bisa ikut. Mau dia caleg, mau dia saksi TPS, malah lebih bagus lagi. Kalau saksi TPS kan langsung lihat hasilnya tuh. Petugas TPS pun boleh, petugas KPPS, petugas pengawas gitu, petugas pengawas Bawaslu apalagi gitu kan, tugasnya mengawas kan, ya udah bantulah foto terus kemudian upload sekalian gitu kan. Nah, tapi tidak boleh mereka jadi pemantau. Orang-orang ini tidak boleh jadi pemantau. Tim ses nggak boleh jadi pemantau. Nah, itu kita akan pilih ribuan orang, kemungkinan dengan skema teman kenal teman itu tadi. Saya percaya 10 orang yang netral, tidak partisan, bukan anggota tim ses, bukan anggota partai, terus kemudian nyari 10 orang lagi, 10 orang lagi, 10 orang lagi, sampai ketemu ribuan orang gitu ya. Nah, ribuan orang inilah kita akan kasih status di sistemnya, usernya itu kita kasih status sebagai moderator. Jadi dapat statusnya moderator. Nah, ribuan relawan yang mendapat status moderator ini di mata Bawaslu mereka terakreditasi sebagai pemantau pemilu, jadi ini resmi. Terus di mata bagi kita juga di sistem mereka bisa kemudian melihat foto-foto yang diupload, ya, melihat terus lihat ini Photoshop atau bukan nih, is this legit or not, ini valid ini kayaknya. Valid, terus kemudian dia masukkanlah kategori. Oh, ini kategorinya Pilpres. Ini kategorinya DPR RI. Foto ini kategorinya DPD. Foto ini kategorinya DPRD 1. Foto ini kategorinya DPRD 2. Foto ini kategorinya foto gak jelas. Gitu misalnya kan. Nah, terus masuk dalam sistem, tek, lalu dia pilih juga di situ. Ini halaman berapa? Oh, halaman 1. Oh, berarti isinya angka jumlah pemilih. Terus kemudian muncullah input berapa jumlah pemilih. Atau oh, halaman 2. Oh, berarti ini hasil pemilihan. Ya udah, paslon 1 berapa? Paslon 2 berapa gitu. Terus kemudian oh, ini DPR RI, halaman 2. Halaman 2 lembar 1. 2.1 gitu. Oh, ini berarti partai nomor 1. Apa partai nomor 1 ya? Ya, pokoknya itu. Terus oh, ini halaman 2 nomor 10 gitu. Nah, yaudah ini partai nomor 10, angkanya sekian. Nah, itu kerjaannya banyak itu. Kira-kira ya namanya orang kepo ya Mas, kalau udah pemilu nggak sabaran gitu ya. Nanti kira-kira hasilnya kalau belajar dari pengalaman 2014 tuh berapa lama, berapa cepat bisa mendapatkannya? Atau memang cepat bukan tujuannya? Cepat itu juga tujuannya, karena kita ingin membuat masyarakat tenang ya. Kan bayinah, menyodorkan bayinah kan tujuan akhirnya
agar bangsa Indonesia tidak pecah, tidak gelisah, tidak resah, dan jelas gitu, karena ada bayinah gitu. Nah, kita pengen itu terjadi secepatnya. Jadi tidak sampai terjadi kebingungan atau tidak sampai terjadi mengklaim satu sama lain, saling mengklaim menang gitu ya. Nah, kita ingin itu terjadi cepat juga. Kalau belajar dari 2014, waktu itu selesai dalam 3-4 hari saja oleh ratusan orang ya. Jadi kalau kita berhasil dapatkan ratusan ribu yang mengupload foto dan ribuan yang menjadi moderator, nah ribuan orang harusnya bisa selesai lebih cepat. Jadi mungkin bahkan bisa selesai dalam 2 hari gitu, mudah-mudahan. Namun pandangan saya kayaknya nanti yang bikin lama itu dapetin ngelengkapin uploadannya. Itu yang kayaknya bakal lama. Makanya yang paling penting sebetulnya ini nyari teman sebanyak-banyaknya itu 800.000 itu. Karena dapetin uploadan lengkap 800.000 TPS itu kayaknya bakal lama. Itu yang elemen yang paling mengkhawatirkan lah. Kita mesti bisa dapetin semua TPS dalam waktu secepat-cepatnya itu. Aku malah jadi tertarik nanya ke Randy ini sebagai anak milenial, Cael. Ren, menurut lu kira-kira gimana ya Ren cara narik anak-anak muda umur-umuran teman-teman lo itu untuk mau terlibat hal-hal kayak gini gitu loh, untuk ikut mengawal pemilu ini Ren? Sebenarnya sih gue juga agak bingung mendeskripsikan apa itu milenial sebenarnya, karena kan kalau cuma umur aja nggak kurang sih sebenarnya. Umur kayak gue di Jakarta dan umur kayak gue di daerah kan juga beda gitu. Tapi menurut gue adalah MLM ini tuh harus lebih sering digaungkan sih, karena gue tuh baru tahu kawal pemilu aja beberapa hari lalu ketika Bang Rane ngabarin gitu. Jadi mungkin kita memang harus lebih sering untuk ngomongin ini sih, kayak ngomongin kalau ini pemilu ini bukan cuma tentang memilihnya nih, tapi juga menghitungnya dengan benar gitu, karena benar kata Mas Ainun tadi 2014, gue inget kok di 2 tempat itu dua-duanya sujud syukur gitu ketika mereka merasa menang gitu. Jadi mungkin kayaknya harus dibikin hype gitu ya, karena anak-anak muda tuh biasanya kan suka sesuatu yang hype, yang keren gitu, bahwa wah ini keren nih gue sebagai seorang warga negara gitu ya. Iya, kayak kalau gue nggak ikutan gue ketinggalan nih gitu. Kita memang harus lebih sering untuk ngomongin ini sih di sosial media gitu. Mantap. Oke, pertanyaan terakhir mungkin nanti kalau Randy ada yang mau ditanyakan monggo, tapi dari saya terakhir gini, ini mungkin lebih kepada pengalaman pribadi Mas Ainun ya. Soal tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi selain memilih pemimpin kita untuk 5 tahun ke depan, kita juga punya tanggung jawab untuk juga mengawal supaya pemilu ini menjadi lebih bersih gitu, menjadi lebih jaminan mutu gitu, lebih tokcer gitu hasilnya. Nah, kalau menurut Mas Ainun sendiri, seberapa pentingkah partisipasi dari teman-teman kita ini bukan hanya sekedar untuk nyoblos toh, itu aja lagi masalah kan, karena banyak yang menyarankan nggak usah nyoblos lah, golput aja gitu. Kalau menurut Anda gimana Mas Ainun? Super duper penting. Apalagi begini, kalaupun misalnya kita tarik ke kepentingan kita sendiri ya sebagai anak-anak muda, kita kan sebetulnya pengen tenang aja lah, nggak usah ribut. Kalau nggak salah ada survei itu dilakukan sama Mata Najwa ya waktu itu ya. Pokoknya apa sih yang dimaui milenial dari pemilu ini gitu. Ternyata itu maunya udahlah, timeline itu biar tenang, gimana sih caranya gitu kan. Jadi jangan ribut lah, capek gitu kan. Males gitu. Jadi ya kita juga nggak pengen ribut gitu. Walaupun saya mungkin agak serius gitu, ini biar bangsa tidak pecah gitu. Tapi ya gampangnya biar timeline tidak pecah, biar WhatsApp grup tidak banyak yang live gitu ya. Jadi kita pengen ini udahlah biar cepet adem gitu kan, biar cepet adem, biar cepet jelas. Nah caranya yang terbaik ya kita bantu bikin jelas, kita bantu membawakan bayinah itu, kita bantu gotong royong semua milenial se-Indonesia untuk datang ke TPS
Udahlah, mau nyoblos mau nggak nyoblos terserah Anda ya. Tapi datang ke TPS, kemudian pantau itu penghitungannya, foto hasilnya, terus upload gitu. Karena dengan Anda melakukan ini, maka akan lebih cepat timeline kita itu jadi lebih tenang gitu. Karena Mantap. nggak ada lagi yang mengklaim saya yang menang, saya punya survei ini. Oh bukan, saya yang menang, sayang sekali. Karena saya punya survei ini. Ya nggak ada lagi seperti itu gitu kan. Karena ini dia kawal pemilu yang netral, independen dan terbuka. Semua orang ikut, semua warga negara Indonesia ikut mengupload. Jadi nggak ada yang bisa meragukan lagi keabsahannya. Ini loh yang menang, ini loh yang kalah. Maka silahkan berlapang dada dan silahkan menerima. Dan mari kita ayo maju bersama bangsa Indonesia. Udah nggak usah panas-panasan lagi, udah timeline dibikin tenang. Asik. Terus kita move on, terus kita bahas yang lain gitu. Karena setelah pemilu itu masih ada kehidupan. Oh iya. Jadi orang-orang yang berantem itu setelah pemilu itu masih ada kehidupan gitu. Jangan berantem terus. Iya, kita bantu mereka untuk berhenti berantem gitu loh. Habis itu kita saingan klub bola lagi lah, nggak masalah. Benar. Nah, itu boleh nanti. Kawal Liga Champion. Nah, itu kita bikin bersama nanti. Oke. Mas, matur nuwun sangat. Sayang matur nuwun. Ditunggu downline-nya ya. Biar banyak yang tertular. Mantap. Gimana menurut lu, Ren? Ini emang agak tricky ya, karena sekarang yang lagi hype-nya kayaknya sih golput ya. Kalau menurut gue sih untuk mengawal pemilu itu tadi bener banget kata Mas Ainun adalah kita menawarkan ke teman-teman yang main di sosial media lah, entah itu milenial atau di atasnya atau di bawahnya, itu untuk segera menghapus ini nih keributan ini dengan cara mencari kejelasan siapa yang menang nih gitu. Kalau udah itu kan bakal lebih cepat redanya gitu. Kalau 2014 gue ingat banget itu berantemnya lama banget karena KPU kan juga berbulan-bulan ya. Terus juga itu ada banding ke Mahkamah Konstitusi juga ya, berbulan-bulan juga gitu. Cukup lama. Jadi tapi kalau sekarang ini udah ada, dan juga ini kita pakai people's power gitu, orang-orang langsung turun sendiri. Dia yang upload, dia juga yang mengawal sih, gue yakin bakalan lebih cepat reda. Dan itu gue juga cukup optimis itu juga bisa ngebeli para millennials ini untuk kawal pemilu tadi. Apalagi gue yakin si para millennials ini yang meskipun kita suka diceng-cengin generasi males lah apa segala macam, tapi kita tuh karena kita sudah terpapar sama sosial media lebih dulu bahkan dibandingin sama orang tua kita, gue yakin itu juga buat kita lebih banyak sumber untuk milih. Ini bener nggak sih kalau gue nggak nyoblos gitu? Ini bener nggak sih kalau misalkan gue menyerahkan nyoblos ini ke orang lain gitu, bukan gue? Apakah golput? Gue juga nggak bisa bilang golput itu salah ya, karena golput ada sebuah pilihan politik gitu sebenarnya. Yep. Yang salah kan sebenarnya kan kok negara nggak bisa nyediain pemimpin yang layak untuk dipilih sebenarnya gitu kan ya. Harusnya gitu kan, jangan nyalain pemilihnya gitu sebenarnya. Tapi kalau menurut gue cobalah pastikan nih millennials ini adalah pemilih pertama ya. Gue aja baru pemilih kedua nih gitu. Serius lo kedua, bukannya ketiga? Kedua. Serius kedua. Oke. Nah jadi kalau menurut gue kan hal pertama kan selalu bikin deg-degan ya, tapi deg-degan itu adalah hal yang menyenangkan nih. Cobain lah pilu pertama lu dengan menentukan nasib bangsa lu gitu. Semangat pertama tuh untuk para milenial. Lu masih ingat gak sih pertama kali lu nyoblos berarti 2014 ya? 2014. Gue milih pilihan yang beda sendiri sama keluarga gue. Oh, 2014 tuh kita udah terpecah-pecah sih ya? Udah. Itu sebenarnya dari 2012 nggak sih, ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok naik ya ke Jakarta ya. Gue bahkan ya
ngerasa sebelum 2012 itu politik bukan hal yang seksi ya gitu. Karena gue emang dari dulu pengen masuk ke politik. Gue pengen terjun bukan di politik praktis ya, tapi gue pengen terjun di dunia politik. Dan hampir nggak ada teman-teman gue atau orang-orang di sekitar gue tuh ngomongin politik gitu. Bahkan kalau lu tanya sama orang-orang di sekitar lu atau sekitar gue, mereka nggak tahu tuh wali kotanya mereka siapa tuh nggak tahu. Gue yakin tuh, atau kayak mereka nggak tahu siapa anggota DPRD yang mereka pilih, nggak tahu tuh, gue yakin. Karena sekarang sosial medianya juga makin besar gitu. Jadi orang makin banyak tahu informasi gitu. Jadi kita nikmatin aja lah kayak gimana nih ke depannya nih. Yo, yang penting timeline tenang lagi ya. Betul. Kalau nggak tinggal di mood. Kalau bete banget tuh mood, nama presiden mood aja tuh. Langsung timeline itu sepi. Gitu. Yang terpenting itu. Dan ya kali kan yang sama pacarnya sekarang ribut kan bisa cepet aman lagi kan. Yang penting semua orang harus tahu setelah pemilu itu ada kehidupan. Lu masih akan tetap belanja di pasar, lu akan masih tetap ngaji ke masjid gitu, lu akan masih tetap naik kereta, naik MRT gitu, lu akan ketemu banyak orang yang pilihannya beda sama lu gitu. Yoi. Oke. Paling akhir, gue minta pendapat lo dari sisi lo sebagai hostnya Retropus. Yoi. Kalau belajar dari rivalitas di bola, kalau belajar dari sikap sportivitas di bola, atau malah sikap yang jeleknya, harus lu cerminkan ke Pilpres sekarang, itu gimana menurut lo? Sepak bola kan adanya cuma dari menit 0 sampai menit 90 plus kan. Setelah itu mereka udah bukan pemain bola lagi, mereka cuma orang yang mereka cuma manusia yang habis cari kerja, habis kerja gitu loh. Habis melakukan kewajibannya mereka gitu. Dan sebenarnya pemilu juga gitu. Pemilu tuh ada dimulai dari masa kampanye sampai pencoblosan. Setelah itu ya udah kita udah jadi manusia, jadi orang Indonesia lagi yang sudah menyelesaikan tugasnya gitu. Jadi udah nggak usah dibawa-bawa lagi tuh rivalitasnya kan. Setelah itu kan ada pertandingan lain kan, ada pertandingan lain sepak bola gitu. Dan juga ada pertandingan lain di negara ini yang harus kita lawan. Korupsi, terorisme, terus rasisme segala macam. Itu tuh kita harus udahlah ninggalin pertarungan politik ini, ninggalin pertarungan pilpresan ini untuk bersama-sama gabung melawan pertandingan selanjutnya nih, gitu kalau buat gue. Yoi, betul, mantap lo, gila lo. Oke, jadi sekali lagi, selain ayolah ikutan nyoblos, kalaupun nggak nyoblos ya tetap hargai mereka, sikap mereka, pendapat mereka. Tapi seperti kata Mas Ainun tadi juga, ayo dong ikut ngawal. Iya, harus dikawal gitu, karena ini bukan tugasnya KPU doang, ini tugasnya kita semua gitu. Dan kalau ada yang bilang udah itu tugas KPU, tadi ada poin cakep banget dari Mas Ainun bahwa di Filipina hasil KPU itu pernah tercemar. Benar, karena nggak ada yang peduli. Yoi. Dan pada saat seperti itulah kita yang ngawasin ini punya kesempatan untuk beresin. Benar. Semoga lah ya pertarungan yang udah dari 2012 ini berakhir di 2019. Setelah itu kita mulai yang baru lagi gitu. Yoi. Udahlah, siapapun yang menang ya. Tetap aja nasi uduk adalah makanan paling enak sedunia. Sedap. Apalagi pakai jengkol. Jadi udah. Aduh berat, mantap. So, sekali lagi kawan-kawan, ayolah terserah deh. Lo mau nyoblos 01 atau 02 atau malah nggak nyoblos sekalian, ya itu hak politik lo sebagai warga negara. Tapi karena ini menyangkut masa depan kita bareng-bareng, baik untuk lo yang nyoblos maupun yang nggak nyoblos sekalipun, ya yuk kita bantu sama-sama untuk ngawal hasil pemilu. Lo yang belum daftar bisa langsung ke kawalpemilu.org atau ke facebook.com/kawalpemilu.org. Atau mau yang lebih gampang lagi, lo jadi downline gue aja untuk ikut ngawal pemilu. Di show notes podcast ini atau juga di website gue di suarane.org nanti gue kasih linknya, bisa lo klik di situ. Atau mau yang lebih gampang lagi, coba ketik ini di browser lo, bit.ly
bit.ly/suarane kawal pemilu, semuanya huruf kecil. Lu klik aja di situ, terus nanti lu akan dibawa ke satu website, lu diminta login dan ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, nanti sehabis lu nyoblos tanggal 17 April, atau kalau lu nggak nyoblos juga nggak apa-apa, tetapi sehabis proses pencoblosan, tongkrongin hasilnya di TPS lo masing-masing. Karena nanti di situ bakal dipajang hasil penghitungan di TPS lo, dan itu akan ditulis di atas lembar yang namanya formulir C1 yang akan dipajang untuk umum nantinya, seperti cerita Mas Ainun tadi. Foto hasilnya dengan handphone lo, usahakan jelas, terus upload di upload.kawalpemilu.org. Jadi untuk menguploadnya ada di upload.kawalpemilu.org. Gampang kan? Jadi kita semua punya kewajiban sebagai bangsa, karena ini menyangkut masa depan kita, untuk ikut mengawal hasil pemilu supaya lebih jelas, lebih tegas, lebih bayinah, kata Mas Ainun tadi, gitu. Ya wes, makasih banyak Mas Ainun Najib dan kawan-kawan di kawalpemilu.org. Sukses terus, dan juga terima kasih banyak buat Randy dari podcast Besok Senin dan juga podcast Retrobus. Gua Rane Hafid dari Bangkok, Thailand pamit. Assalamualaikum, kapun kap, permisi.